Tiga prajurit TNI kembali menjadi korban dalam misi perdamaian di Lebanon. Di tengah eskalasi konflik yang kian memanas, pasukan penjaga damai justru berada di garis bahaya. Pemerintah diminta mendesak PBB untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan jaminan keamanan pada prajurit penjaga perdamaian. Lagi dan lagi, prajurit TNI kembali menjadi korban agresi militer Zionis. Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, terluka akibat serangan ledakan. Dua di antaranya mengalami luka parah. Insiden tersebut menambah daftar panjang korban dari kontingen Indonesia. Sebelumnya, tiga prajurit TNI gugur dalam dua serangan berbeda di wilayah yang sama. Rentetan ini menandai meningkatnya resiko bagi pasukan penjaga perdamaian. Eskalasi konflik antara Zionis Israel dengan Hizbullah membuat medan tugas yang semula dirancang sebagai zona penjaga perdamaian kini berubah menjadi wilayah konflik terbuka. Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah Indonesia mengevaluasi keterlibatan dalam misi UNIFIL. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta pemerintah mempertimbangkan keberadaan pasukan TNI di Lebanon. Dev menyebut pasukan penjaga perdamaian Indonesia tidak ditugaskan untuk melakukan operasi ofensif dan hanya dibekali persenjataan terbatas. Sementara di lapangan, para pasukan menghadapi serangan rudal dengan daya rusak tinggi. Perlu dipertimbangkan tentang keberadaan prajurit kita. Kenapa? Karena di sana mereka itu tujuan awal adalah untuk menjaga perdamaian, bukan untuk berperang. Mereka itu tidak untuk melakukan ofensif, gitu ya. Mereka pun juga hanya dipersenjatai persenjataan yang terbatas. Sementara diserang dengan rudal-rudal dengan kapasitas daya rusak yang sangat tinggi. Nah, maka itu harus dievaluasi ulang baik keberadaan para prajurit kita, fungsi daripada prajurit kita, dan juga objektivitas daripada misi mereka ada di sana. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui unggahan di X meminta PBB segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL. SBY juga mendorong agar Dewan Keamanan PBB segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Ari Afriansyah menilai proses investigasi harus dikawal agar berjalan transparan dan objektif karena disinyalir ada pihak-pihak yang sengaja ingin mengganggu pekerjaan pasukan perdamaian PBB. Informasi yang saya dapatkan, ya, keberadaan atau lokasi di mana pasukan perdamaian PBB ini bekerja itu selalu sesuai dengan SOP. Ya, artinya ini memang ada pihak-pihak yang memang sengaja ingin mencelakai atau merusak atau mengganggu dari pekerjaan pasukan perdamaian PBB ini. Dan seharusnya ya dunia itu perlu mengetahui dan juga perlu mendukung apa yang dilakukan oleh PBB dan juga Indonesia. Nah, kalau kita tahu bahwa kalau misalnya di Dewan Keamanan PBB ini ya ada di sana Amerika Serikat yang tentunya mendukung Israel, ya mungkin Indonesia perlu berpikir ya untuk kemudian membawa isu ini ya untuk mengeluarkan resolusi ya di bawah Majelis Umum PBB, ya karena di bawah Majelis Umum PBB semua negara berhak bersuara dan bisa menimbulkan moralitas internasional, dukungan terhadap apa yang sudah dialami oleh Indonesia dan juga upaya PBB dalam melakukan mitigasi dan juga respon terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pihak tertentu yang tentu dalam hal ini kita sudah mengarahkan kepada Israel. Ketika misi perdamaian berubah menjadi ancaman yang nyata, negara tak lagi hanya bicara soal peran global, tapi tentang satu hal paling mendasar, melindungi mereka yang dikirim ke garis depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.